Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, I am Siti Afia. Welcome to my English class. Today we learn about recontext part 2, how to write recontext. Okay, let's go. Oke, sebelumnya kita perhatikan dulu tujuan pembelajarannya. Kali ini adalah kompetensi 4.11, yaitu menyusun teks rekonteks lisan dan tulis sangat pendek dan sederhana terkait pengalaman pribadi di waktu lampau atau personal recon dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai dengan konteks. Okay students, remind again about structure recontext. The first, orientation, yaitu berisi pengenalan awal cerita secara umum. Siapa, di mana, kapan kejadian cerita tersebut. And next, events atau several of events, isinya merupakan rangkaian peristiwa apa yang terjadi saat kejadian. Biasanya menggunakan when, ketika, then, kemudian after that, and in the end, serta banyak berupa opini atau pendapat. And the last, reorientation, yaitu sesuai dengan namanya, bagian ini berisi penutup atau Okay, let's go to how to write recontext. Before that, think about some trick. The first, determine the title, tentukan judul. The second, determine who, where, when that happen, tentukan karakter siapa, kapan, kemana, di mana itu terjadi. Next, tell about several of events, ceritakan serangkaian kejadian yang telah dialami. And the last, determine the end of the story or conclusion, tentukan akhir cerita atau kesimpulan. Para siswa, kalau kita sudah tahu langkah-langkahnya sebelum menulis recontext, dan langkah selanjutnya yaitu kita membuat template seperti ini. Di sini kita ada judul atau title, kemudian orientation, event, dan reorientation. Untuk supaya berhasil membuat karangan yang baik, jadi kita harus membuat dalam versi bahasa Indonesianya dulu ya nak. Karena apa? Supaya terarah, dan apabila ada kosakatanya yang sulit kita harus mencari. Jadi tidak bisa kita mengarang langsung bahasa Inggrisnya. Nah, seperti ini. The title atau judul liburanku. Nah, seperti ini. Pada liburan lalu, aku dan keluargaku pergi ke kampung halaman ayahku, Yogyakarta. Nah, di sini last holiday, I and my family went to my father's hometown, Yogyakarta. Nah, di sini ada kata kerjanya ya nak, yaitu kata kerjanya mana? Ini pergi ya. Kemudian kami meninggalkan rumah pada pukul 5 pagi. We left from home at 5 a.m. Kemudian kami berangkat dengan mobil dan ayahku menyetirnya. We went there by car and my father drove it. Kata kerjanya adalah drove, menyetir. Kemudian kami sampai kira-kira 15 sampai 16 jam dari rumah. We received
for about 15 or 16 hours from the house. Next, kami di sana kira-kira 1 minggu. We was there for 1 week. Nah, ini adalah pengenalan. Dimana di pengenalan itu orientation ada kapan last holiday, siapa, I and my family. Nah, di mana? Yogyakarta, gitu ya. Jadi ini jelas banget untuk pengenalannya. Dan di events itu adalah serangkaian kejadian. Anak-anak perhatikan ini ketika pertama datang, lalu keesokan harinya diceritakan semua kejadian-kejadiannya ya, atau serangkaian aktivitasnya diceritakan di sini ya. Kemudian di sore harinya, kemudian di hari berikutnya, dan di hari akhir liburannya. Nah, kemudian di orientation adalah waktu cepat berlalu katanya. Di sana sudah 1 minggu. Nah, kemudian minggu siangnya kami berkemas dan pulang. Kami sampai di rumah hari Senin pagi. Saya dan keluarga sangat senang. Oke, mungkin itu cerita contoh cerita recontext, dan kalian silahkan membuat cerita sendiri. Ini adalah tugas dari Ibu. Write a recontext about your experience based on generic structure more than 25 sentence. Tulis sebuah cerita recontext lebih dari 25 kalimat. Orientationnya 4, events kurang lebih 13, reorientationnya 3 kalimat. Syukur-syukur lebih banyak lebih baik. Yang penting teratur dan terarah. Oke, thank you for watching, and don't forget please like and subscribe this video, and don't forget please keep our health from the COVID-19. The first, always wash our hand, always wear the mask, and always keep physical distancing. See you, bye bye.